Tapi aku di sini mengajak netizen berpikir, kalau menurut aku, kalau tertulis di kitabku begitu, apakah aku boleh kemudian percaya sama Tuhan masuk dalam perut? Itu belum lagi, masih sederhana saja. Tapi di dalam Bible juga dikatakan, di Hosea 11 nomor 9, atau 1 sampai 15 29, atau Bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia, bukan manusia, bukan manusia. 3 kali bukan manusia di situ. Bahkan dia tidak berubah dan tidak mengubah firman-Nya. Jadi, ketika dikatakan kemudian manusia Yesus adalah Allah, lagi-lagi aku bilang silakan. Tapi ini dialog. Nah, bagaimana ketika kita berlogik akal? Apa yang terjadi sama Maria? Ketika Yesus dalam perutnya Maria, kepada siapa Maria berdoa? Wahai Tuhanku yang ada dalam perutku, begitu? Atau wahai Tuhanku yang juga anakku, begitu? Wahai Allahku yang ada dalam perutku, apakah begitu? Silakan saja, itu iman kamu. Di sini kami berdialektika di sini untuk 2 hal. Pertama, membuka cakrawala berpikir, dan yang kedua, mengajak teman-teman Kristen ini coba kita ukur dengan Bible. Apa yang tertuang di Bible itu? Lalu, apa yang terjadi kemudian? Aku tanya Yesus kan tadi ini. Yesus yang menjawab nih. Bukan aku yang jawab. Bukan juga Kristen yang jawab. Yesus yang jawab, pakai Bible. Yesus, ya. Kau siapa? Utusan. Ayatnya, jangan pakai ngarang Yesus. Yohanes 13:16. Apa itu utusan Yesus? Aku tidak paham. Penyampai firman. Yohanes 3:34. Apa itu firman Yesus? Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 nomor 4. Lalu apakah kau sama Tuhan bercampur? Tuhan kadang-kadang bukan Tuhan. Yesus bilang Bapa punya hidup, demikian anak punya hidup. Yohanes 5:26. Bapa lebih besar daripada aku dan siapapun. Yohanes 10:29, Yohanes 12:49. Nah, kalau begitu Yesus, Allah itu berapa? Apakah 2, 3, 1? Satu-satunya Allah yang benar. Siapa dia? Bapa Allah, Tuhan langit dan bumi. Matius 11 nomor 25. Bukan kau Yesus? Bukan. Kenapa? Sebab Bapa yang mengutus aku, yang bersaksi tentang aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5:37. Ketika dikatakan kemudian sama kawan-kawan Kristen, Yesus ini mungkin naik baru jadi Tuhan. Tapi di Ibrani 13 nomor 8, Yesus dulu, kini, dan selama-lamanya tidak berubah. Bahkan dalam Matius 16:27, Yesus akan turun sebagai apa? Manusia, anak manusia di situ. Bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Jadi, kami di sini bukanlah menyudutkan, indah, bukan kami mengislamkan, indah. Tapi inilah faedah, artinya berdialog. Agar netizen lah kemudian yang mengukur, ini penyampaian siapa yang masuk akal. Namun, ketika Yesus yang ditanya, Yesus, ya, Tuhan itu siapa? Allah Bapakku yang di surga. Mana ayatnya? Matius 18 nomor 19. Jadi lengkap sudah perkataan Yesus, termasuk pribadinya. Nah, kalau masuk ke tadi yang tentang kasih, ingat Bang, di Islam ini bukan saja kasih, tapi sayang. Sebab itulah dikatakan di Ulangan 18 nomor 18 sampai 19. Barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan Nabi itu, yang diucapkannya Bismi Hanuki, demi namaku. Nah, sekarang agama mana yang memakai ayat-ayat semua memulai dengan nama Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Hindu? Enggak. Buddha? No. Katolik? Enggak. Protestan? Enggak juga. Yahudi mungkin? Enggak. Hanya di Islam, Bang. Mau tidur, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau kerja, bismillah. Apapun perbuatan kita, mau mandi, mau pergi mancing pun bismillah. Dengan menyebut bismi Hanuki. Yang bilang bismillah itu Arab. Arab yang bilang bismillah. Betul. Betul, Bang. Nah, iya, sekarang bukan Yahudi. Apa? Kenapa, Bang? Nah, jadi sekarang ketika kita mengukur ketuhanan itu, Bang Ishak sama kawan-kawan Kristen, silakanlah, itu iman kamu. Tapi sekarang tolong sanggah aku dengan hujah-hujah yang saya sampaikan dengan data tadi,
bahwa menidakkan ajaran Yesus. Kalau kemudian dia Anda tidak mengatakan kata barang siapa Muhammad melihat aku mengatakan telah dulu melihat Bapa. belum Bismillah, kalau bukan bahasa Arab. Ya betul. Kalau Yesus kemudian Ada mengatakan tidak bahwa Muhammad barang mengatakan siapa seperti melihat itu? aku dia telah Bismillah. melihat Bapa, maka itu kita melihat ajarannya kemudian. Ya, artinya Yesus bilang kalau melihat dia, maka dia melihat ajaran dari Bapa. Karena Bapa itu bukan laki-laki, bukan orang, bukan anak orang. Bilangan 23 nomor 19. Karena Bapa itu tidak terlihat, Yohanes 5:37. Karena Bapa itu tidak berubah, Maliaki 3 nomor 6. Nah itu dari saya. Silakan sekarang tanggapi. Pakai ayat. Kalau mau mempertuhankan Yesus jadikan Allah, silakan. Saya mau Tapi tanggapi. adalah nanti Saya fase ini yang kok kedua. kalian Bentar bang. Kenapa Kristen Al-Hidayat, begini ya? kamu ini permasalahkan Kristen, tapi kamu sendiri yang baca sebentar. ayat-ayat Kristen. Coba Betul. di mana kebenaran ajaranmu supaya kamu bisa Betul. membantah Oke. ajaran Kristen. Oke, makanya Yang kalau kamu begitu bahas saya itu sambung ajaran terpaksa. Muhammadmu. Di Baik, mana oke. kebenarannya? Ya udah, Itu loh. kalau begitu aku sambung ya. Oke. Karena kamu menuntut Jangan Islam ajaran lagi ya. Kristen kau protes, baru kau Ketika kamu saya bahas pakai membahas ajaran yang Kristen. namanya Bible atau ayat-ayat yang saya bacakan tadi bang, itu sama dengan membahas Al-Quran. Ya, Tahu tidak kenapa? seperti kau bilang, Bismillah. Lam Di mana yalid Muhammad mengatakan walam Bismillah? Itu kan bahasa Arab. yulad. Pak Guntur. Ya Pak Guntur, nanti saya jawab semua persoalan dia ini. Nah, boleh saya Belum jawab? habis, Abang belum. saya? Karena si belum. Guntur bilang dia mau Islam lagi kan. Sebentar, kita Jadi- itu kan perbahasan kita dengan saya dengan kamu kan. Jadi abaikan si Guntur ini dulu. Ini perbahasan kamu dengan saya saja. Silakan. Sekarang tolong Ishak jadikan Iya. Yesus Allah menurut menggunakan Bible ya. Silakan. Iya. Dalam perjanjian lama di Ulangan, Yesus pernah turun itu di depan Musa, berjalan depan Musa. Di doanya, Ayatnya? dia berdoa di situ. Aku dibaptis Saya- kalau ada Yesus di depan Nah, Musa. Sekarang begini Bang Hidayah begini. Saya bukan jenis orang yang menghafal Alkitab, bukan. Nah, jangan berkata-kata kalau kamu tidak tahu, Bang. Saya sudah bilang tadi di Bible kamu dikatakan Ulangan Nah, 4 sebentar, nomor 2. ini saya punya masa sekarang ini, Hidayah. Masalahnya jangan berkata-kata kalau tidak tertulis. Itu saja saya peringatkan. Sebab di Dalam Bible kamu Mazmur dikatakan 1 ayat 1 sampai 6 tertulis, berbahagialah kepada mereka yang merenung hukum Taurat ini siang dan malam. Dia tidak menyebut situ yang menghafal. Tidak. Iya, iya. Yang merenung setiap ayat. Makanya Nah, saya kembali tidak ke menghafal konteks. ayat ini. Silakan. Tapi begini, kalau kau benar-benar membaca Alkitab, kau tahu di mana ayat-ayat ini semua. Orang-orang Kristen yang benar, dia mengerti Alkitab ini di mana di ayat-ayat ini semua. Nah, saya jelaskan dengan kamu lagi. Apa ayat yang mana itu maksudnya? Masa Yesus turun di depan Musa, berjalan di depan Musa. Yesus berdoa juga di situ. Bapa yang panjang sabar. Tuhan segala Tuhan di situ disebut sana. Bapa yang penuh kasih disebut sana. Di mana itu? Perjanjian lama atau baru? Perjanjian lama di Ulangan. Oke, aku Bang ini karena aku mau masuk Kristen nih. Ini Sekarang tidak di perlu, mana tidak perlu, ayatnya? Indah ya. Ya. Jangan berkata-kata Iya, dusta. iya, iya. Sekarang Awal di saya mana sudah dengar. kemudian ayatnya Yesus Sebentar, di hadapan Musa itu? sebentar. Ini kan masa saya bercakap. Jadi kamu dengar Nah, saja aku mau dulu. konfirmasi Saya ayatnya. juga Aku tidak dari mau. tadi Saya aku juga bertanggung tidak jawab mau dengan begini. ayat. Aku dengar dulu. Begini Aku sebutkan Hidayah, ayat. Hidayah dengar dulu. Masa saya kan Mana lah kamu ini, aduh. Pak Aku Ishak, konfirmasi ayat. Aku Bunda, tanya ya. tadi aku menyampaikan ayat per ayat dan aku sebutkan. Ketika Iya, kau datanya, mengatakan Pak Ishak. ada Yesus di perjanjian lama, Hidayah, jangan kau pertontonkan keburukan ajaranmu. nah inilah ini Kristen nih. naik Kristen kalau dong. sudah lebih dari satu ekor di atas, begini mereka ini. Dijaga Sabar. satu yang satu ngomong. jangan kau begitu dulu Hidayah. Begini Oke. Hidayah, tidak perlu Sekarang kita Ishak berdiskusi. begini, dengar dulu Saya lah, mau dengar baptis dulu. hari ini. Tidak perlu Hidayah. Saya Iya, tidak mau. iya. Sekarang Pak begini. Ishak izin ya, Bunda moderatorin lagi datanya Pak Ishak. Itu Iya. saya Hidayah kan mau lihat datanya di mana Pak. Mm-mm. Silakan tampilkan data Pak Ishak. Pak Guntur Saya diam sampaikan dulu ya. satu. Ketika Yesus Bang, coba Pak Ishak, ketika Yesus dicobai oleh iblis, apa perkataan Yesus kepada iblis itu? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Mm-mm. Siapa itu Oke. Tuhan Allah? Jadi Siapa yang Yesus disebut salah. itu? Oke, baik. Izin Pak Yakobus Guntur 1:13. Islam ya. Islam Saya Kristen. Di dia. situ mengatakan janganlah Kristen engkau dia. mencobai Tuhan Allahmu. Siapa yang berkata itu kalau bukan Yesus? Oke, baik. Oke, Yakobus sebentar Pak ya. 1:13 Allah tidak Dia sudah dicobai oleh yang menampakkan jahat. dirinya di situ. Dia sudah mengatakan dirinya bahwa dia itu Allah. Yakobus Gimana? 1:13 Allah tidak dicobai oleh yang jahat. Sementara Yesus dicobai.
Jadi kamu berperang sendiri sama Bibelmu kan? Bukan aku, bukan berlawan sama aku. Kau berlawan Hidayah, sama Bibelmu. coba Di baca di situ nyata Keluaran benar dikatakan. Keluaran 64, Mm-mm. Keluaran 34 ayat 7 kalau tidak silap saya. Kau sudah googling. Aku tahu ayat itu. Keluaran 34 ayat 6 itu. Tidak ada Yesus di situ. Kau baptis aku kalau ada Nah, Yesus kau di situ. tahu sudah ayat itu kan kau tanya lagi. Nah, makanya ketika kau begini, mengatakan Hidayah. itu Yesus, maka Iya. aku sedang mengasih konfirmasi sama kamu. Jangankan kamu Ishak, orang Yahudi saja itu. Hidayah, ketika jangan ada ajar Bible- saya, jangan ajar saya. Kejap. Kamu cakap tentang diri Kejap. kamu sendiri. Ketika ada Tidak perlu orang ajar Yahudi saya. membaca yang Bible itu ada menempel kitab mereka di Bible, lalu kamu mau menyamakan Tuhan kamu sama Tuhan orang Yahudi, diludak kamu bos. Jadi di Keluaran 34 ayat 6 itu, Hidayah. berjalanlah Tuhan lewat depan Musa, lalu berseru, Allah pengasih Lari penyayang panjang melenceng sudah sabar. kau itu Hidayah. Tidak ada Melenceng sudah Yesus kau. di situ, Ishak. Kau selalu Lanjut. Nah, sekarang begini, masa Yesus turun itu kan siapa yang mengajar doa Bapa kami? Yesus. Dalam perjanjian lama kan di situ tertulis, inilah maka Allah berfirman. Masa zamannya Musa di situ, inilah firman Tuhan Allah Israel dibagi tahu. Tapi masanya Yesus, apa Yesus bilang? Beginilah perkataanku. Nah, ini tiga. Yesus tidak bilang beginilah firman Tuhan, tidak. Tapi Yesus bilang beginilah perkataanku. Jadi siapa sebenarnya Yesus ini? Muhammad juga bilang di dalam Al-Quran, yang bisa menghapuskan dosa manusia itu Allah itu sendiri. Yesus juga membagi kuasa kepada manusia. Jangan cakap sembarang. Di mana Rasulullah berkata di Al-Quran, macam mana aku tidak memotong kalau semua yang kau cakapkan ini adalah ajaran gereja. Di mana di Al-Quran Rasulullah bilang hanya Allah yang menghapuskan dosa. Di mana? Tadi aku menyebut begini, kamu bilang saya Google begini, tapi kamu tahu di mana ayat ini? Di mana ayatnya itu? Tidak pernah aku terbaca di Al-Quran. Dan Rasulullah bilang ayat itu pengampun dosa. ini. Kamu tahu di mana ayat-ayat ini? Tidak ada ayat begitu dalam Al-Quran. Maka sebab itulah aku tanya kamu di mana pasal ayatnya Al-Quran begitu. lagi. Saya belum lagi bercakap pasal Al-Quran. Kamu yang Kau bilang tadi di dalam Al-Quran juga Rasulullah cakap yang boleh mengampuni dosa hanya Allah. Aku minta ayatnya di mana? Kan banyak orang Islam mengatakan begitu. Jadi begini, Allah itu maha pengasih lagi maha pengampun. Bukan kata Rasulullah. Tidak ada perkataan Rasulullah dalam Al-Quran. Jadi bermaksud begini, kalau mengikut pengajaran kamu, siapa yang bisa mengampunkan dosa orang? Menurut Yesus, Bapak. Dan Menurut jangan Rasulullah, pasal Allah. Yesus, tanya pasal Tuhan kamu. Dua-duanya ini. Nah, Maka sebab itulah, Ustaz, jadi kamu percaya bahwa Yesus lah yang mengampuni dosa? Apa? Saya tanya dalam ajaran kamu. Apa itu? Saya tanya dalam ajaran kamu, siapa yang bisa Dia mengampuni nggak dosa? percaya Isanya. Ya sama. Bible Sama bilang siapa? Yohanes Muhammad. 1:9. Yesus lah. Ya, Bermaksud benar. Yesus. Yohanes 1:9 Yesus bilang yang mengampuni dosa adalah Bapa. Matius 20 ayat 18 22 sampai 23 yang Oke. mengampuni sebanyak 70 kali adalah Bapa, kata Yesus. Bapak betul. Sekarang begini. Sekarang Yang mengutus Roh Kudus apa itu kaitan turun sama ke Yesus? dunia, yang mengutus Roh Kudus itu turun ke dunia siapa? Hmm? Yang mengutus Roh Kudus itu turun ke dunia siapa? Bapak. Siapa bilang Bapak? Itu ada perkataan di Yohanes berapa tadi itu? Coba. Yang mengutus Roh Kudus itu sebenarnya adalah Yesus itu sendiri. Ya. Coba di mana ayatnya itu? Aku mengutus Roh Kudus. Mana? Yohanes 17 ayat 13 ya kalau tidak silap saya tadi, atau 7. Aku akan meminta kepada Bapa agar Dia akan memberikan kepada kamu Sebentar. penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Di mana di situ dikatakan Yesus yang mengutus Roh kebenaran, Roh Kudus. Jadiinlah Kristen begini, aduh. Kalau di depan kita berdialog begini, memang habis dilempar telur busuk, sama jemaatnya.
Coba lawan kitabmu sendiri. Izin Bunda sapa dulu ya sambil menunggu Pak Ishak. Takumaku, selamat malam. Takumakum ini dari Malaysia dia, Bun. Oten Malaysia. Oh, Oten juga ya. Ya. Ya udah. Adik saya ini Takumaku. Oke. Adikku ini. Lanjut. Memang biasa dia parfum bobok. Bobok dia itu. Yesus mengutus Roh Kudus. Tak ada itu. Ada ya sesuatu yang pasti. Cari tidak jumpa pula. Makanya. Sebentar, tadi ada baca tuh tadi. Tidak ada ayat di Bible itu Yesus mengutus Roh Kudus. Aduh, Di situ kan disebut lebih baik aku pergi. Selepas itu ada ayat-ayat di bawah tuh. Begitu sebab ayatnya. kalau aku tidak pergi, roh kebenaran yang diutus Bapak tidak datang. Nah, roh ini juga tidak berbicara tentang hal-hal lain. Dia menceritakan semua tentang dia. Tentang Yesus ini. Ya, ini hal kedua kalau tentang roh ini. Yang kita bahas ini tentang Yesus. Sekarang yang tadi sudah tiada. Lagi, teruskan narasi kamu. Nah, perkataan kamu tadi. Dalam arti kata lain begini. Ada tiga, kan kamu pernah baca tentang ada 3 kesaksian di surga dan 3 kesaksian di bumi. Ayat tambahan itu 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 7. Di situ disebut ada 3 kesaksian di surga itu Bapa, Firman, dan Roh. Di situ dia tidak sebut Bapa, Putra, dan Roh. Tidak ada. Di situ disebut Bapa, Firman, dan Roh. Dan ada 3 kesaksian di dunia yaitu Roh, air, dan darah. Bermaksud yang Yesus disebut di situ tuh adalah Roh ini yang berinkarnasi menjadi manusia ini pada awalnya. Itulah Roh dia sendiri. Maka Bapa itu harus turun dulu menjadi Sang Firman, supaya Firman ini genap di dalam Alkitab. Kita yang membaca ini menjadi pelaku. Jadi saya ini pelaku Firman. Begitu, makanya kan, sekalipun kita sudah mati, Firman-nya tetap berjalan. Ceritanya tetap jalan terus begitu. Ini kalau mengikut pengetahuan saya. Ajaran orang-orang Kristen juga begitu, dorong menyebut. Jadi Bapak itu Firman. Bapak itu adalah Sang Firman itu sendiri. Makanya masa di dalam Keluaran 34 begitu tuh, dia turun ke bawah untuk memberikan satu doa ini, mengajar satu doa ini. Baik. Nah, di dalam Bapak ini di dalam Yesaya ini, sebentar. Di dalam Yesaya nanti jauh ini Firman dulu ini. Tuhan Yesus juga bagi tahu. Di situ. Di dalam Yesaya 44 ayat 24. Di mana Yesus di situ? Di situ kan dia sebut masa dia mencipta dunia, siapa yang mendampingi dia? Tidak ada. Itu ada tanda persoalan di situ. Ada? Siapa yang mendampingi dia masa dia mencipta dunia? Coba kamu baca Amsal.
Amsal 8, 22 sampai 30. Siapa yang mendampingi yang ada bermain-main di hadapan Allah sebelum Allah menciptakan bumi? Amsal berapa? Amsal 8, 22 sampai 30. Panjang ayatnya. Silo, renau. Bunda kalau dengar Amsal kok jadi melek ya Ustaz Hidayat? Apa-apa nih? Apa pula nanti ke Amsal yang itu? Nanti aku juga turun nih, baru semalam masih nanggu. Amsal 2 ya? Amsal 8, 22 sampai 30. Baca di situ. Ini Kristen semuanya diajari Bible. Kenapa ya dorang tidak sadar-sadar ya? Nah inilah deh inspirasi. Itulah sebabnya kenapa Oten tuh memang kalau hidayah ini. Bentar dulu Hidayah, jangan terlalu meninggikan diri kau juga. Indah. Oke. Silakan baca. Begini. Saya baca ya, kan? Nah, telah terpental lah dia ini. Aduh, nggak kedengeran Bang itu. Tidak dengar. Saya tidak dapat baca kalau saya pasal telepon ini satu Alkitab saya Iya, ada di nggak sini. bisa kalau keluar aplikasi. Iya. Nah, siapa di situ itu? Yang ada sebelum Tuhan menciptakan garis pada bumi, sebelum Tuhan menciptakan langit, perantaranya, dia sudah bermain-main di hadapan Tuhan itu siapa? Disebut di situ kan pada awalnya itu dia saja. Oleh karena dia dunia ini diciptakan, bermaksud dia sedang berbicara. Tidak ada ayat begitu di situ. Sebelum Tuhan menciptakan ini aku sudah ada. Sebelum Tuhan menciptakan ini aku sudah ada. Dia menceritakan diri dia sendiri di situ. Hah? Pada awalnya kan adalah firman. Tidak ada firman di situ. Tidak ada firman. Makanya aku bilang baca. Apa yang coba kau baca saya dengar. Allahu Akbar. Jadi itu puisi Salomo. Salomo bilang sebelum Tuhan menciptakan air dan permukaannya, sebelum Tuhan membentangkan langit, sebelum Tuhan menanamkan gunung-gunung, sebelum menciptakan samudera raya dan permukaannya, sebelum menciptakan garis-garis yang ada pada langit dan bumi, aku sudah bermain-main di hadapan Tuhan. Nah, mana Yesusnya di situ? Sedangkan Salomo ada di hadapan Tuhan, bermain-main semasa Tuhan menciptakan. Begini. Kamu rasa Yesus itu siapa? Tadi aku sudah jelaskan pakai Bible, rupanya kau tidak dengar. Aku ulang lagi. Ada. Coba kau buka di Wahyu 19 ayat 11 di situ. Di Wahyu. Wahyu 19 ayat 11. Situ, apa tertulis di situ memang? Di situ ayat besar di situ kan firman Allah kan? Nggak tahu. Kalau aku tidak salah Wahyu itu mimpi Yohanes di Patmos. Kenapa kau bilang pula tiba-tiba Allah di situ? Bro, apa-apa kalau kita baca biar jujur lah. Di situ kan tajuk besar dia firman Allah kan. Ya coba bacalah apa isinya yang kamu samakan sama Yesus apa? Di situ kan dia diceritakan yang menunggang kuda putih itu dia punya satu nama. Siapa yang menunggang kuda? Yesus. Sebentar. Kalau ada yang ditunggang sama Yesus. Sebentar. Jangan dulu kau narasi di situ. Di situ. Di situ yang menunggang kuda itu adalah yang setia dan yang benar. Dan dia punya satu nama di mana tidak ada seorang pun tahu. Malaikat juga tidak tahu siapa nama dia nih. Cuma dia sendiri yang tahu. Berarti dipadam nama Yesus menjadi. Sebentar, jangan dulu kau narasi di situ. Okay, jangan. Baik. Maksudnya saya juga dulu bertanya-tanya, Yesus ini sebenarnya siapa? Yesus itu siapa sebenarnya? Tadi aku sudah jawab, Yesus sudah jawab pakai sebentar. Ya memang jawaban kamu itu saya tidak akan menyangkal juga. Nah, setelah saya perhatikan, kalau kita baca di dalam Wahyu 3, inilah firman daripada dia, inilah firman dari Kudus, inilah firman daripada yang benar. Ini semua firman-firman ini. Di mana kau cakap apa ini? Dari Kudus, dari benar. Aduh, di mana itu kau dapat tuh? Coba kau bukakan di dalam. Inilah saksi dari Amin.
Saksi yang setia, awal dari ciptaannya. Bukan saksi, dia bilang situ, inilah firman dari Amin. Baca betul-betul. Saksi yang setia. Nah, Wahyu 3 nomor 14. Nah, di Yang situ kau bilang begini. tadi saksi kudus, saksi benar apa mana itu? Dengar dulu, Alidaya. Ya, jangan Di bercakap situ kan pasti kalau tidak ada di Bible. Bikin malu. Kita ini orang Sabak. Kau malu. Yang kalau malu kau itu ada- tahu. Saya belum iya, habis iya. cerita, kau sudah menyangkal terus, menyangkal terus, Jangan menyangkal. marah, jangan marah. Minum lagi sedikit, minum tambah lagi. Tidak. Saya tidak marah. Yang sebenarnya ini kau yang bingung sendiri ini. Oh iya. Saya mau menjelaskan. Orang di aku situ. bingung. Oh. Di situ kan tertulis. Tertuliskan. Inilah firman dari Amin kan, dia bilang. Firman dari Amin. Amin ini siapa lagi ini orang nih? Nah, Kalau Amin di sini ada Nah, di sebelah sebentar. rumahku ini mekanik dia, Jangan dulu kau mekanik menyangkal. namanya. yang saya mau bilang sini ini firman dari Amin. Kan sang firman itu satu, Yesus. Yang dikatakan oleh Yohanes ini. Tapi kenapa di situ tertulis inilah firman dari Amin, inilah firman dari Dia. Kalau kita turun lagi ke bawah tuh, inilah firman dari yang benar, yang setia. Itu semua ditulis itu. Itu semua siapa? Firman daripada siapa itu? Itu makanya itu semua adalah gelar. Yesus juga adalah gelar yang dibagi di dalam dunia ini. Makanya kan dia bagi tahu nama ini, semua yang ada dalam dunia ini berteluk lutut. Sebab kenapa? Di dalam kejadian pertama masa manusia ini dicipta, kita berkuasa di dunia ini. Kita dibagi kuasa. Yang mencuri kekuasaan kita itu sebenarnya adalah si iblis ini, yang si ular ini. Makanya Yesus begitu di situ akan lahir daripada keturunan wanita ini, akan meremuk kepala kamu, ular Di ini. mana lagi Yesus berkata begitu? Aduh, kau ini Jangan dulu kau benerasi dulu. Di sini jangan dulu kau apa? Tidak ada Kau- ayat Yesus begitu. Kau dengar cakap dulu, kau begitu. dengar dulu. Selepas Yesus turun, dia bagi satu nama ini balik dengan kita supaya kita berkuasa balik dalam dunia ini. Apa yang dibagi sama Yesus? Sisak begitu. Bukan. Jadi Kau pernah baca kan di dalam Wahyu, masa Yesus ada di Bukit Sinon? Oh, di Bersama-sama Wahyu Yesus ada di bukit. Oh, di Wahyu itu di bukit Yesus. Oh, baru aku tahu saat ini. Yesus ada Di di situ bukit. bersama-sama dengan dia 244 orang. Oh, ya. Tentara dia. Di dahi orang itu Tidak, Ishak. tertulis. Nah, Aku mau tahu, dengar dulu. Belum habis lagi saya cakap nih. Tidak, Di dahi sekejap orang saja. itu, Ini Wahyu ini tahun berapa ditulis? Di dahi orang itu Ya. tertulis namanya, nama bapaknya. Berarti ditato dia. Bukan ditato. Bukan Ini kan nama itu tersembunyi, tidak semua orang tahu. Makanya mengikuti Yesus di dahi orang itu tertulis namanya dan nama bapaknya. Bermaksud ini soal baptis. Oh, ya. Yesus juga mengajar baptis. jadi kalau dibaptis ada tanda, di dalam di nama dahi. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Siapa nama Bapa? Siapa nama Putra Emang dan dulu siapa? sudah ada tato, Ustaz? Kali dicap stempel kali. Iya, enggak mungkin itu peninggalan Paku Romawi itu masih ada bekasnya mungkin di kepala. Ada kawat duri, Bunda. Waktu ada Nah. kawat duri mungkin. Begini. Oke, jadi Memang tadi kamu coba tidak akan- diteruskan namanya tadi Yesus, namanya siapa? Kamu tidak akan melihat benda ini sebenarnya. Ya, aku mau tahu lah ini. Yesus namanya siapa? Namanya si Bapak siapa? Namanya Putra itu siapa? Nah, namanya Roh ini siapa? Oke, itu yang aku mau tanya. Nama Bapak siapa? Yesus. Nama Bapak Yesus. Namanya anak siapa? Yesus. Namanya Roh Kudus siapa? Yesus. Oke, jadi semuanya Yesus Baptislah mereka di dalam nama dibilang kan? Oke, baik. Bermaksud Jadi ada satu nama. ada 3 ini semuanya Yesus, betul? Betul. Oke. Di dalam kalau kita menggunakan literasi apa yang ada di Perjanjian Lama di Hosea 9 nomor 7. Orang yang penuh Roh Kudus adalah orang gila. Itu kenapa itu? Jadi adalah siapa yang Di penuh mana Yesus ada adalah orang cakap orang yang penuh dengan Roh Kudus itu orang gila? Di mana ayat dia? Coba tunjuk dengan saya. Saya baca. orang yang penuh roh adalah orang gila. Di mana ayat itu? Hosea 9 nomor 7 Gaman. Jadi Yesus ternyata kalau penuh dengan Yesus gila itu ya. Aduh, kenapa? Kalau Bunda nanti mau tanya Amsal 7:18 coba ya. Ya silakan Bunda. Dek, kalau mau masuk aja. Enggak lanjut Ustaz. Enggak, masuk aja dulu kalau ada yang mau masuk. Diinspirasi masuk aja kalau mau Ustaz masuk. lanjut, Bunda mau tidur. Saya tidak dapat buka ayat itu. Coba kamu baca ayat itu dengan jelas. Nabi adalah pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Itu ayatnya. Nah,
Sebab itulah harus dipastikan nih ketika Orang kamu yang mengatakan penuh Roh roh, Kudus dia itu bilang adalah kan? Yesus. Orang yang penuh roh kan dia bilang situ. Nah, Ya. poinnya di sini, roh siapa yang kepenuhan di situ? Ya, orang-orang lah. Nah, orang-orang dia tidak menyebut Roh Kudus itu kan Nah, Roh Kudus sama Roh ini berbeza kah? berbeza. Oke. Sekarang Roh Sebab Kudus itu kenapa apa? di dalam ajaran Yesus juga ada satu orang itu kerasukan roh. Oh iya, betul. Roh Dia iblis masuk kan? ke dalam babi kan? Oke. Sekarang Nah, saya kalau Roh maksudnya Kudus roh ini, siapa itu? baik. Sampai dia jadi orang gila. Oke, kalau Roh Kudus ini kamu dapatkan itu yang lain itu dari mana? Dari Bapa. Dari Bapa. Jadi Yesus bilang apa tadi di Yohanes 16 nomor 20 Yohanes 16 nomor 15? Ketika dia naik baru Roh Penghibur itu turun, betul? Iya. Jadi ketika Roh Penghibur itu turun, Roh Kudus gitu. Itulah Roh Kudus. Oke. Jadi Roh Kudus ini Yesus juga. Yesus itulah nama Oke. dia. Yang dilihat tulis Stefanus di langit yang di sebelah kanan Bapak siapa? Sebelah kanan Bapa. Ya. Siapa yang ada duduk di sebelah kanan Bapa? Nah itu makanya aku tanya. Nah, Kamu bilang tadi dia yang dia turun. melihat di langit itu di ayat mana? Banyak ayatnya. Di mana ayat dia bagi salah satu? 1 Petrus 3:22, Markus 16:19, Kisah Para Rasul 7:55, Yesus berdiri dan di pangkuan dan duduk. Yang mana yang betul tuh? Di pangku, duduk atau berdiri? Itu ayat simbolik. Oh, simbolik. Nah, yang tadi macam mana itu? Yesus kamu bilang Roh Kudus itu Yesus, tapi masih ada Yesus di sebelah kanan Bapak, masih ada dua di atas. Roh Kudus sudah turun, yaitu Yesus. Soal Terpecah. duduk di sebelah kanan itu sebenarnya itu adalah simbolik, Alidaya. Oh, jadi halusinasi, bayangan, hayalan begitu. Tidak ada juga itu. Itu cuma perkataan bunga-bunga di situ yang dia bagi. Bunga-bunga cinta atau bunga-bunga mawar? Terpulang dari kamu mana satu yang kamu mau pilih. Oh iya, oke, simbolik. Jadi Yesus ini turun dalam bentuk Roh Kudus, betul? Yesus di akhir zaman nanti Yesus turun itu dengan kemuliaan dia, bukan lagi dengan roh. Ini budaya ini mulutnya tidak pernah diam. Iya. Tadi iya, dia bicara, orang nggak pernah bicara, diam. Iya, Tapi oke. giliran orang bicara, dia terus menyanggah. Nggak apa-apa. Iya, kan kita Itu- berbagi. Jangan marah lah Bang, santai Iya. aja Bang. Katanya kasih, belum ditampar loh. Belum aku kasih beterabu gigimu kau sudah Ya marah. fokus aja dengan saya, nggak perlu fokus dengan orang. Jadi di Matius 3, coba kamu baca Matius 3, 16 sampai 17. Bacakan, Mau pastikan Karena ini. dia mulutnya baca dengan saya. Baca Di untuk situ saya. dikatakan ketika Yesus dibaptis, Yesus ini kamu bilang Roh Kudus, Bapak Roh Kudus juga Bapak, betul? Betul. Nah, sekarang Kau ketika cari- Yesus dibaptis, kitab orang. terdengarlah suara dari langit yang berseru, inilah anak yang kukasihi. Yang berseru itu Yesus juga atau bukan? Yesus. Izin Yesus. dulu. Aduh. Oke, begini ya Kenapa tentang Anda ayat itu. menyela? Gak sopan. Itu saudaramu sendiri Pak Isa kayak gitu gimana Nggak sih? apa. Makanya Bunda saya bilang tadi fokus dengan saya, jangan fokus dengan orang. Aduh, ya lanjut. Nah, masa Wajar Yesus marah lah orang bahas roh. Masa Yesus dibaptis, ada 3 kesaksian situ. Yohanes Pembaptis, dia tidak mendengar suara itu. Tapi dia melihat Roh Kudus itu turun seperti burung merpati. Tetapi di dalam ayat Lukas, dia melihat Yohanes mendengar di situ Ishak. Apa Sebentar. Matius? di dalam masa Yesus dibaptis, ada 3 orang yang mendengar suara itu. Mm-mm. Itu Matius 17 itu. Matius, Ya, Markus, 17. dengan Lukas. Pertanyaannya adalah, Sebentar, siapa yang saya akan dibaptis? menjelaskan itu yang suara itu. Ya, Tidak yang di atas itu siapa? Sebentar. Yesus. Masa Yesus di dalam cerita Lukas ada 3 nih cerita nih. Bukan Lukas ini, Matius 3 nomor 17. Matius, Markus dan Lukas ini 3 orang yang mendengar suara itu. Iya. Sekarang yang aku tanya bukan siapa yang Kau mendengar, mendengar yang aku yang tanya, cerita Matius kan? ya, Markus. yang di atas ini siapa? Yang di bawah ini siapa? Oke. Yang turun yang burung ini siapa? Kalau kita Yang- lihat dalam 3 kesaksian ini, Markus dengan Matius ini sebenarnya sama. Tetapi Lukas ini ada perbedaan sedikit. Di situ dia bilang bahwa yang menderita Yesus, ini. Yesus sedang berdoa di situ. Maka dengarlah suara di langit. Nah, hal ini pada awalnya saya juga bingung. Ya, memang bingung sampai sekarang. Nah, itu kamu, Eldaya.
Makanya masa saya mengalami itu semua, saya baru sadar. Saya itu berdoa pagan. sendiri. Saya berdoa sendiri, saya mendengar suara itu sendiri. Dan saya uji suara itu. Itulah suara Yesus itu sendiri. Nah, Dia jangan kemana-mana. Di Matius 3 Nah, tadi sebentar, ini, siapa sebentar. Makanya ayat ini ada yang tersurat dan tersirat di sini. Makanya yang dorang mendengar sana itu suara Bapa. Yesus itu kan anak begitu. Seolah-olah Tuhan itu bukan Esa. Nah, Lalu? Tuhan punya banyak cara berbicara. Tuhan juga bisa dia tidak payah ada di depan kamu. Dia bisa berbicara Tidak dengan ada kamu. yang bertanya macam mana Tuhan bercakap, macam mana penulis berbeza-beza. Tidak ada yang bertanya. Makanya begitu yang Tuhan aku tanya. Yesus bilang di depan si Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Astagfirullah. Sekalipun kau tidak melihat tetapi kau mendengar. Ya, yang aku tanya siapa yang di atas, siapa yang di bawah, siapa yang burung. Itu suara dia sendiri. Kamu percaya? Oke, baik. Jadi Iya. itu Yesus itu sendiri ya. Iya. Yesus ada di langit bersuara, Yesus ada yang sedang dimandikan oleh Yohanes, ada Iya. pula yang turun Yesus juga, betul? Iya. Oke. Jadi dalam tiga-tiga ini sekalian sebagai manusia Allah juga, sebagai burung Allah juga, sebagai yang tidak terlihat Allah juga. Iya. Jadi tiga-tiga ini yang mana yang menciptakan manusia? Menciptakan Maria? Tiga-tiga juga itu. Tiga-tiganya. Jadi burung menciptakan Maria, manusia Burung itu menciptakan kan Maria. Dia melihat Roh Kudus turun seperti burung merpati. Burung merpati, ya burung lah. Saya mau tanya dengan kamu, yang mencipta dunia ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang mencipta Allahu- binatang-binatang ini siapa? Allahu la ilaha illa Yang mencipta manusia ini siapa? Ya, ini Itu cuma ayatnya satu aku bacakan Tuhan. sama kamu. Itu cuma satu Tuhan. Betul. Jadi kalau Jadi Yesus kalau kamu ini, bilang ini tiga-tiga ini siapa, makanya saya bilang Hidayah. Kalau saya mau cerita tentang kesaksian saya, itu tidak ada guna bagi kamu. makanya jangan pakaikan aku bilang tadi kesaksianmu di sini. Jangankan untuk semua orang di Nah, sini yang jangan bilang untuk 600. semua umat. Kalau di dalam Alkitab kejadian itu, ceritanya si Ayub itu sebenarnya tidak ada guna bagi saya. Kejadian. Tetapi begini, cerita dia itu menjawab ceritanya saya. Pasal pergumulan saya itu dijawab melalui ceritanya si Ayub. Pergumulan saya itu dijawab oleh ceritanya si Musa. Cerita saya pergumulan Si Ayub, di mana itu si Ayub? Di mana itu? Ya saya. Ayub di mana itu, Gaman? Ayub di Kejadian. Kejadian. Kejadian berapa itu Ayub tuh? Saya tidak tahu, kamu baca sendirilah. Rupanya tadi kau mengarang kalau begitu. Ada cerita Ayub sana. Jadi kau pun mengarang ini. Kau bilang kau tidak pernah baca Alkitab, tapi kau tahu cerita Ayub. Nah, makanya aku tanya sama Kalau kamu, saya tanya di mana sama kau, itu tertulis? sebenarnya ayat saya tahu. Kau sudah jawab tadi. Ayat itu sebenarnya saya tahu. Di mana Kau itu bohong dengan Ayub saya. itu? Di mana ayatnya itu? Di Kejadian, di mana? Kejadian berapa? Ayub juga kan punya cerita kesaksian dia sendiri bagaimana. Astaga, aku tanya kamu Kejadian berapa Ayub itu namanya itu tertulis Ayub yang Saya bergumul tidak itu. menghafal Alkitab, tetapi ada cerita Ayub di situ. Nah, jangan kau bercakap kalau kau tidak hafal Gaman dari Kalau tadi saya aku peringatkan menceritakan sama ini kamu. semua, Di saya situ kasih tahu bukan sama kamu, Ayub, tidak itu ada guna sama Yakub. Aduh. Ayub siapa lagi? Ayub siapa lagi? Yakub. Yakub lain lagi. Iya, ayat itu bukan Ayub, itu Yakub. Kalau di Ayub, kalau Ayub kau mau baca 1 Samuel 11 nomor 11 sampai 12. Ada cerita Ayub dalam dalam perjanjian lama. Makanya aku tanya kau, di Kejadian di mana Ayub itu? Betul-betul ini orang nih. Luar biasa, tapi oten-oten memang aduh. Macam mana lah orang mau masuk Kristen kalau begini ya? Bible saja diajari. Tidak payah kau cakap begitu. Tapi terima kasihlah kau cakap begitu sama saya. Silakan. Ayub Ada di Kejadian. Ayub 1 ayat 1. Di mana kejadiannya di situ? Kau bilang tadi di Kejadian. Kan saya bilang di perjanjian lama. Aku baca tadi itu pun perjanjian lama, Kucluk. Tapi Ayub ketika 1. kau bilang Ayub di Kejadian, bergumul-gumul Oke, pula oke, kau oke, bilang, oke. aku Oh, luruskan yang paling sama betul, kau. saya Itu fair Yakub, tadi. bukan Ayub. Salah saya. Nah, Di lanjut. situ Ayub 1 ayat 1. Jadi bukan Yakub. Ayub 1 ayat 1. Ada kan? Terus.
Jadi Ayub sama Yakub sama. Nah, makanya hati-hati kalau bercakap Nah, teman. tidak perlu hati-hati. Kita jujur saja. Kalau kamu tahu, ya tahu. Ya kalaupun saya salah, kan saya terima kenyataan saya salah begitu. Tapi tidak Kalau- payah kamu menangkal saya. Kalau yang Tidak bergumul pandai juga itu, kau mengajar sama- saya. Kalau kau Oke. betul-betul baca Alkitab, Baik. ya saya puji kau. Kalau Ada yang dia. bergumul itu ada di Kejadian 32:28. Itu Iya, Ayub terima bergumul kasih. sama Kau Tuhan. ingat saya. Terima kasih. Mm-mm. Pasal itu. Lanjut. Terus mempertuhankan Yesus lagi, silakan. Ya kalau saya mempertuhankan Yesus, kenapa? Masalahnya tidak begitu di Bible. Siapa bilang tidak begitu? Itu mengikut kau, pengetahuan kau. Jadi saya tidak menyangkal kamu. Al-Hidayah, saya tidak menyangkal kamu. Jadi yang Kalau kamu bilang Yesus bukan Tuhan, itu ceritanya kau. Saya tidak menyangkal bukan kau. ceritaku, cerita Bible. Yang aku bacakan dari tadi ini memang apa? Maksudnya begini, kau baca Bible. Mm-mm. Dan di situ kau dapat tahu bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya tidak masalah. Betul. Tidak menguntungkan masalah memang saya sama juga. kamu. Dan tidak juga merugikan saya. Tidak merugikan aku, tidak merugikan kamu, tetapi di sini kita edukasi sama netizen. Jangan sampai Tidak kamu masalah. berkata-kata Begini, sesuatu yang tidak ada ayat. tentang netizen di bawah itu kan begini. Ya. Dalam firman Tuhan juga bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kalau netizen itu adalah domba-domba yang hilang, Tuhan Yesus pasti cari. Mm-mm. Pasal Tuhan Yesus berjanji, aku datang di dunia ini mencari domba-dombaku yang hilang. Baik. Kalau orang itu domba-dombanya yang hilang, maka Tuhan Yesus cari. Baik. Dan Tuhan Yesus juga akan membuka pikiran dorang ini sama seperti dia membuka 12 pikiran 12 para rasul ini. Maka dorang akan paham Alkitab. Sama dengan saya. Oke sih. Gitu. Sekejap pas ya. Sekarang Yesus berkata di Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Betul. Aku menghakimi sesuai apa yang kudengar, dan Betul. penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang Betul. telah mengutus aku. Betul. Itu satu, betul kan? Betul. Jangan sampai nanti kamu pusing terbalik. Oh tidak. Oke. Saya tahu ayat ini. Di Yohanes 19 nomor 17, Matius 19 nomor 17. Ketika ditanya sama Petrus, guru yang baik, perbuatan apakah yang harus kami lakukan agar kami peroleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Akulah Allah. Bukan. Apakah sebabnya kau bertanya tentang apa yang baik kepadaku? Tidak ada satupun yang baik. Namun jika kamu ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintah Allah. Iya. Lalu di dalam Markus 10 nomor 18, 18 nomor 19, atau Markus 10 nomor 18 atau 41, dikatakan begini oleh Yesus. Cawanku memang kamu minum daripadaku, tetapi hal duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu disediakan dari Bapakku kepada siapa yang Dia kehendaki. Menurut kamu, ayat ini Yesus mengajarkan bahwa dirinya yang boleh berbuat apa-apa atau Tuhannya yang boleh berbuat apa-apa? Silakan. Di situ kan Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan kenapa kau tidak tunjukkan saja Bapa itu kepada kami? Tapi apa kata Yesus di situ? Kalau kau sudah melihat aku, kamu sudah melihat Dia yang mengutus aku. Tidak terus. Jadi maksudnya begini, Yesus bilang, ikutlah ajaran Allah. Ajaran siapa? Ajaran Macam mana Allah. kau bilang, di mana Matius berkata begitu? Bukan Matius. Astagfirullah. Kan Petrus tanya dengan Yesus. Itu yang kau baca itu Thomas. Tidak Bukan kisahlah di mana Petrus. begini. Yang aku begini, bacakan Alda. tadi ini Matius 19 nomor 17. Ketika Begini, Bang. ditanya sama Petrus, guru yang baik, perbuatan apakah yang kami lakukan supaya kami peroleh hidup yang kekal? Bukan barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Siapa yang itu bertanya? ngawur namanya. Siapa yang bertanya di situ? Petrus. Petrus. Ah. Lalu apa kata Petrus di ayat-ayat Lalu yang lain? disambung Di ayat-ayat oleh yang lain. Yesus, apakah sebabnya kau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Namun jika ingin masuk dalam hidup, turutilah perintah Allah saja. Kalau mau baik, kata Yesus. Nah, yang aku tanya, yang di sini yang baik, atau di Yohanes 5:30 tadi yang boleh berbuat apa-apa, itu Yesus atau Tuhannya? Aku jawab. Silakan. Oke. Ada kan di ayat yang lain. Hmm. Petrus kan bertanya kepada Yesus kan. Oh,
Aku tanya ayat ini gaman, bukan ayat yang lain. Aku tanya di ayat ini yang boleh berbuat apa-apa, Yesus atau Tuhannya Yesus. Apa kata Yesus tadi? Turutilah perintah Allah kan, dia bilang. Yohanes 10:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, dalam ayat ini aku tanya, yang boleh berbuat apa-apa menurut Yesus, dirinya atau Tuhannya? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan diriku sendiri kan, dia bilang. Masa itu dia mau menceritakan tentang diri dia sendiri, sebab masa itu kan dia merendahkan diri dia menjadi manusia biasa. Aku tidak tanya itu Yesus merendahkan, meninggikan, bukan itu aku tanya. Yang aku tanya yang boleh berbuat apa-apa di ayat ini, Yesus atau Tuhannya? Itu Bapak kalau saya mau jelaskan hal ini dengan kamu, ayat ini dalam Al-Hidayah. Ya, kasih timbul kali dia. Yang saya mau ceritakan di sini begini. Masa Yesus merendahkan diri dia menjadi hamba, lalu dia berkata di situ, saya tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan Bapa yang ada dalam surga. Nah, sebenarnya itu mana lagi ayatnya dalam surga? Allahu Akbar. Nauzubillahi min zalik. Kenapa bakal pergi tambah-tambah beto asi? Indah Bapak yang dalam surga begitu di ayat itu Yohanes. Yesus bilang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bermaksud di sini ada dua perumpamaan di situ. Bermaksud Yesus itu sudah merendahkan diri dia tidak menganggap diri dia Tuhan. Sedangkan dia adalah Tuhan itu sendiri. Oh, dia pura-pura bukan Tuhan begitu? Dia tidak bilang pura-pura. Jadi jangan marah. Cuma dia tidak mau menyombongkan diri dia bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, tidak. Dia merendahkan diri dia. Inilah cara dia merendahkan diri. Dia tidak sombong orang dia. Dia tidak bilang akulah Tuhan sembahlah aku, tidak. Aku tidak tanya itu Yesus sombong kah atau tidak, bukan dia yang saya mau yang jelaskan ini Al-Hidayah. Saya mau jelaskan Yesus ini. Atau Kan kamu bertanya, saya jawab. Ya dengar saja cukup. Soal kamu percaya kah tidakkah itu tidak apa-apa. Tidak tersambung basi, aduh. Makanya begini Al-Hidayah. Kalau saya mau menceritakan hal ini sama kamu, tidak ada untungnya sama kamu. Sebab kenapa? Pikiran kamu itu terikat. Iya. Tuhan Yesus tidak buka pikiran kamu. Tapi masalahnya kamu dan saya juga Al-Hidayah tidak mau salahkan kamu Al-Hidayah. Sebab kenapa saya bilang begitu? Kamu bukan domba-domba yang terpilih. Itu cuma begini Al-Hidayah. Saya tidak mau menyangkal itu semua. Sebab kenapa? Macam yang saya cerita dari awal, masa Yesus disalib, orang sebelah kanan dia juga bukan orang Kristen. Ujung-ujungnya juga dia percaya tentang Yesus, tentang iman, makanya dia selamat. Nah begini Al-Hidayah, saya tidak mau menghakimi kamu. Sekalipun kamu menyangkal Bapak, teruskan. Tetapi begini, tidak ada menyangkal di sini. Justru kita tahu Al-Hidayah, dengar dulu. Saya paham. Tapi jangan panjang-panjang. Aku pun mau cakap juga. Dengar dulu. Nah, silakan. Saya percaya satu Al-Hidayah. Bukan masanya lagi. Sebab masanya Tuhan itu bukan masanya kita. Makanya rencangan Tuhan itu bukan rencangan kita. Nah, saya tidak akan menghakimi kamu Al-Hidayah. Begitu, tidak. Dan saya juga tidak marah dengan kamu. Makanya ayat-ayat Tuhan ini kan sebenarnya penuh tersurat dan tersirat dalam ayat dia. Kalau saya mau menjelaskan dengan kamu tidak akan percaya, kamu akan tolak. Tidak apa-apa. Lalu jawabannya mana? Yang aku tanya di situ, yang boleh berbuat apa-apa di situ Yesus atau Tuhannya? Dari awal saya sudah cakap, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Kamu tetap tidak akan percaya juga. Oh, jadi begini, ayat itu salah. Seharusnya begini. Tidak, saya bilang salah. Yang Bapa itu sendiri tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Al-Hidayah, jangan beranggapan macam itu. Saya tidak mau menyalahkan. Alkitab itu sudah bercakap benar. Nah, benar. Dan saya tidak mau bilang Alkitab itu salah. Baik. Poinnya begini. Kalau sudah benar di Bible makanya Al-Hidayah, pikiran kamu itu tidak terbuka oleh Yesus. Kenapa ini bergantian lah kita bercakap? Kalau kamu membuat room, silakan kau buat room sendiri. Kan saya sudah bilang tadi. Yang aku tanya ini di sini. Saya sudah bilang tadi, pikiran kamu itu tidak terbuka. Gantian kita gaman. Yang aku tanya dia ini. Al-Hidayah begini. Yang boleh berbuat apa-apa. Saya undur diri Al-Hidayah. Saya minta maaf sama kamu. Janganlah turun. Sunyi aku nanti gaman. Tidak apa-apa.
Kamu Ya. cari anak-anak Tuhan yang lain yang bisa kamu boleh bercakap-cakap. Indah ada Bercakap Yesus ada kemaluan. bininya, indah ada lah anaknya Tidak ada Yesus. sih, tidak Mana ada apa-apa. bininya Yesus? Kalau ada Yesus punya bini pun tidak masalah, itu hal kamu. Ada. Bukan hal Wahyu saya. 7 nomor 19. Tidak. Saya tidak mau tahu itu benar-benar semua. Sebab itu pengertian saya sudah tahu. Nah, itu aku kasih tahu sama Tidak payah. Oke. Kau mau cerita Jadi, itu pengalaman kau, siapakah yang kesaksian boleh kau, berbuat pengetahuan kau, apa-apa bukan menurut saya. Yohanes 5:30 ini? Sudah, ya. Begini tuan-tuan Siapa? semua, abang-abang, adik-adik semua, kakak-kakak, bunda, Ya. saya minta maaf. Kalau ada Tapi perkataan saya yang Sak, menyinggung coba kamu kau semua, lambai penonton dulu, saya minta Sak, maaf. lambai penonton dulu. Saya lambai. Bye, bilang. Ya, bye-bye. Ya, lambai dulu, open camera lah. Bye penonton. Tidak perlu. Tidak Cuman lah menguntungkan. kamu ini. Tidak Kita mau menguntungkan. berdialog santai-santai saja. Aduh, aku Tidak, suka kalau masalahnya berperang ayat Bible ini. bahasa Paling kamu aku itu suka. sebenarnya Elda ya tidak mengizinkan saya berkata-kata. Cuman Kalau apa? saya teruskan perkataan ini Elda ya sama kamu, sama juga Cuman, kalau kau tahu kan masa yang kau kuasai di Rum ini sejak tadi? Kau sama tahu juga kan? saya memberikan makan kepada anjing. 35 Kepada menit kau babi kuasai buta, di Rum. Saya kepada bercakap babi, hanya kepada anjing. 16 menit. Tidak begini Ya. guys. Cukup di situ. Jadi Cukup di situ Elda ya. ketika timbul Tidak apa-apa, pertanyaan tidak di apa-apa. Yohanes Itu pengetahuan 10:5-30 yang Yesus jelas Shalom, mengatakan, shalom, aku Tuhan tidak Yesus dapat berbuat memberkati. apa-apa dari diriku sendiri, maka kamu berasumsi lagi bahwa itu adalah Yesus. Macam mana mungkin di situ ada Yesus yang satu? Berarti perkataan itu salah. Yesus berkata seharusnya begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa sebab aku ini Allah yang pura-pura. Tetapi yang boleh berbuat apa-apa adalah Allah yang benar-benar. Itu baru betul. Aduh, jadi sunyi bab kita. Naik lagi lah kawan-kawan Kristen yang lain.